Oke, ini sudah Bunda mulai merekam. Hashim. Kita tambahkan nanti sambil lalu kita absensinya. Oke, teman-teman, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah selesai maulidnya? Yang sudah selesai? Belum, Bu. Bunda. Ya, enggak apa-apa ya, sambil lalu kita akan mencoba untuk belajar lagi di pertemuan kita yang kelima. Ini minggu kelima sebenarnya, tetapi karena pertemuan untuk materinya masih materi ke minggu keempat karena memang jadwal kita mundur. Jadi teman-teman, kita sekarang akan membahas terkait dengan komposisi penduduk. Nah, di dalam komposisi penduduk ini nanti akan kalian temukan beberapa hal yang menarik, mungkin bisa kamu jadikan sebagai contoh untuk membuat topik permasalahan atau topik bahasan untuk judul penelitian, karena kan sudah mulai diminta untuk membuat judul ya, persiapan untuk nanti di metodologi penelitian sosial. Jadi Bunda akan mempresentasikan sampai jam 9 malam. Bercanda, Bu. Apapun. Ya, oke. Sampai selesai. Ya, kita nanti berdiskusi. Jam 2 selesai, Bu. Ya, oke. Subuh udah apa? Ini Bunda besarkan saja begini supaya terlihat. Ini terlihat oleh kalian? Terlihat tidak? Iya Bunda, kelihatan. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang komposisi penduduk ya, kita berbicara tentang pengelompokan atau penyusunan penduduk ini berdasarkan kriteria atau variabel tertentu. Artinya kriteria ini memiliki unsur kesamaan. Jadi mau misalkan jumlah penduduk berdasarkan usia, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk berdasarkan alamat atau domisili. Jadi didasarkan kepada kriteria yang sama atau variabel-variabel tertentu. Nah, ketika kita membahas tentang komposisi penduduk ini, kita juga berpikir panjang, berpikir ke depan bahwa komposisi penduduk ini, mempelajari komposisi penduduk ini, kita juga akan dimudahkan bagaimana kita ini nanti akan melakukan survei, akan melakukan penelitian yang membutuhkan banyak data-data kependudukan. Jadi kriteria-kriteria ini dijadikan sebagai tolak ukur, ya, mulai dari variabel jumlah penduduk berdasarkan angkatan kerja, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan rasio ketergantungan. Jadi rasio ketergantungan ini juga dikelompokkan lagi bagi usia-usia produktif dan usia-usia yang tidak produktif. Nah, ini nanti kita bahas terkait dengan masalah kinerja. Misalkan kita akan membahas tentang bagaimana tingkat angkatan kerja di desa A, ya, di desa A berdasarkan jumlah penduduk laki-laki misalkan. Jadi dibandingkan antara jumlah penduduk laki-laki yang bekerja dengan yang tidak bekerja. Apakah lebih banyak yang tidak bekerja ataukah lebih banyak yang bekerja, ataukah angkatan kerja dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jadi kriteria-kriteria ini didasarkan dari apa yang diinginkan oleh si peneliti nantinya kalau kalian menjadi seorang peneliti. Begitu juga oleh lembaga-lembaga yang mengeluarkan survei atau mengeluarkan sensus penduduk berdasarkan beberapa variabel-variabel yang bisa diambil sebagai salah satu contoh atau salah satu bahan mereka untuk mendapatkan informasi dari responden. Siapa respondennya?
respondennya adalah penduduk yang ditanyai secara individual. Jadi ada penduduk-penduduk yang didatangi oleh petugas, kemudian ditanya berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disusun atau juga ditambahkan dengan beberapa wawancara-wawancara. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi tahapan-tahapan untuk bisa mendapatkan data itu. Nah, ini ada beberapa informasi terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan komposisi penduduk. Jadi intinya komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik yang sama. Jadi berdasarkan yang tadi Bunda sebutkan, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, bahasa, dan agama, bahkan kita juga bisa melihat komposisi penduduknya. Berapa jumlahnya, berapa persenkah jumlah penduduk berdasarkan agama misalkan ya, atau berapa persenkah jumlah mahasiswa berdasarkan domisili misalkan ya. Oh, ternyata mahasiswa UNAS Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik itu lebih banyak berdomisili di wilayah kecamatan kota ke timur misalkan ya. Jadi itu berdasarkan karakteristik yang sifatnya sama. Oh, berarti nanti dilihat siapa saja mahasiswa FISIP yang domisilinya di Kecamatan Situbondo, siapa yang domisilinya di Kecamatan Kapongan, seterusnya sampai di Kecamatan Banyu Putih. Jadi itu berdasarkan karakteristik yang sama. Nah, ketika petugas sensus, ketika petugas di kelurahan dan di desa, termasuk beberapa peneliti yang memang melakukan survei-survei untuk mendata penduduk, itu tidak kemudian data tersebut diinformasikan atau dipublis kepada masyarakat luas. Tetapi data penduduk ini yang didapatkan dari hasil sensus, hasil registrasi, hasil survei itu masih harus dianalisa lagi, disederhanakan. Sehingga ketika itu disederhanakan dalam bentuk yang sesuatu yang bisa dibaca oleh umum, bisa dianalisa oleh pihak umum, bisa diinterpretasi oleh pihak umum, itu diadakan proses analisa data. Baru setelah selesai dianalisa data tersebut, baru diinformasikan kepada khalayak umum. Jadi kalau kita misalkan ingin tahu berapa jumlah penduduk di Kecamatan Situbondo, misalkan ya tahun 2021 sampai bulan Agustus 2021 misalkan ya, kita mendapatkan data dari kecamatan atau bahkan data dari kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Situbondo. Kemudian ada orang lain yang ingin mengetahui. Orang lain tidak akan bisa membaca secara mentah, data mentah tersebut, karena itu harus diolah dulu berdasarkan apa? Tadi berdasarkan karakteristik yang sama. Oh, berarti misalkan jumlah penduduk di Kecamatan Situbondo berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berapa, setelah kemudian dianalisa, setelah dikumpulkan dan dianalisa, kemudian berdasarkan jenis kelamin perempuan berapa. Oh, kemudian jumlah penduduk di Kecamatan Situbondo berdasarkan tingkat penghasilan, misalkan mulai penghasilan dari 500 sampai 1 juta, 1 juta sampai 2 juta dan selebihnya. Jadi ini didasarkan dari analisa data, kemudian baru diinformasikan. Tidak kemudian data yang memang dari hasil survei atau hasil sensus kemudian dipublish begitu saja. Ya. Ini ada yang mau masuk kayaknya. Oke. Mas Arif. Oke. Sambil lalu Bunda diberitahu kalau ada temannya yang bergabung ya. Khawatir tidak menyimak Bunda karena notisnya juga kadang. Iya, Bun. Oke. Nah, ketika ingin mendapatkan sesuatu data yang diharapkan untuk bisa membantu menjawab beberapa permasalahan-permasalahan yang ada, ya, petugas sensus itu juga dibekali. Jadi mereka dibekali daftar pertanyaan, di mana daftar pertanyaan ini nantinya dijawab oleh para penjawab, oleh para responden dalam hal ini. Jadi daftar pertanyaan itu yang digunakan dalam tahapan sensus kependudukan itu berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai beberapa variabel kependudukan. Artinya mau ditanyakan tentang apa saja di situ, mulai usia, mulai jenis kelamin, agama, kemudian domisili
di mana dia bertempat tinggal hari ini atau 5 tahun kemarin, itu ditanyakan. Kemudian statusnya di dalam rumah itu sebagai siapa, itu sudah dalam bentuk daftar pertanyaan, di mana daftar pertanyaan ini mengenai beberapa variabel yang tadi Bunda sebutkan. Ditanyakan kepada siapa? Kepada responden. Namanya responden, ya. Namanya responden. Nah, responden ini penjawab beberapa pertanyaan. Siapa sih penjawab beberapa pertanyaan? Individu yang memang dimintai informasi jawaban oleh para petugas sensus melalui daftar pertanyaan yang sudah dipegang sebelum dia terjun ke lapangan masing-masing. Jadi tidak kemudian petugas sensus itu begitu saja datang ke rumah penduduk kemudian tanya jawab, tidak, tetapi dia memiliki daftar pertanyaan, bahkan mungkin ada yang melakukan proses wawancara. Walaupun dalam daftar pertanyaan sudah ada, tapi proses tanya jawab masih dilakukan untuk menguatkan datanya ini. Nah, data-data itu yang tadi Bunda sebutkan harus diolah dulu, dianalisa dulu. Tidak bisa kemudian dipublish begitu saja. Baru setelah dianalisa, diolah, dianalisa, baru kemudian bisa dipublish. Nah, bentuk-bentuk dari hasil survei, hasil sensus penduduk itu biasanya dalam bentuk-bentuk seperti ini, bentuk-bentuk sederhana, tabel-tabel frekuensi seperti ini. Jadi kalau kita ingin mengetahui jumlah penduduk kita berdasarkan agama, ya, di Indonesia ini data tahun 2010 ini yang Bunda dapatkan, bahwa data BBS menyatakan jumlah persentase, ya, setelah diprosentasekan dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia itu yang menganut agama Islam itu sebanyak 87,18%. Itu kalau sudah dianalisa, diolah dan dianalisa, kemudian dipublish, ya. Jadi ini yang bisa dibaca oleh pihak umum, dibaca oleh masyarakat karena sudah disesuaikan dengan karakteristik penduduk yang sama, sudah dipilah-pilah, tidak kemudian mentah begitu saja. Tadi kan ada banyak faktor, ada banyak variabel yang diukur dari dari data mentah yang diambil oleh petugas sensus kepada masyarakat atau penduduk yang dinamakan sebagai responden. Sudah diolah, kemudian baru muncul jumlah 87,18%. Nah, inilah fungsi dari kita mempelajari data kependudukan ini. Nah, ini kalau yang slide ini adalah jumlah penduduk, komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, berdasarkan variabel umur dan jenis kelamin. Biasanya variabel ini, umur dan jenis kelamin ini menjadi satu kesatuan karena banyak hal yang kemudian bergantung kepada data-data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Apa saja nanti kita bahas. Nah, di sini kalau kita melihat tabel, ya, kalau kita melihat tabel ini Kabupaten Situbondo, komposisi jumlah penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2019 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, di mana kelompok umur ini dibedakan menjadi kelompok umur 0 sampai 4, 5 sampai 9 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Karena memang usia 15 sampai usia 65 itu menurut data BPS adalah data-data penduduk produktif. Ya, penduduk produktif. Nah, banyak sekali kita lihat. Coba kamu lihat jumlahnya saja. Jumlah usia di bawah 15 tahun. Coba kamu jumlahkan. Berapa itu? Baris 1, 2, 3. Coba silakan dijumlahkan. Berapa jumlah baris pertama, kelompok umur 0 sampai 4, kelompok umur 5 sampai 9, kelompok umur 10 sampai 14. Berapa totalnya? Apa, Bun? Jumlah penduduk baris pertama itu usia 0 sampai 4, baris kedua usia 5 sampai 9, baris ketiga 10 sampai 14. Itu berapa jumlahnya? Jumlahnya yang pertama, baris pertama 43.910. Ya, coba kalian menghitung juga biar kalian tahu. Ditambah baris kedua 45.687. Ditambah 46.919. Totalnya ada
136.506 jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun. Di bawah 15 tahun. Sekarang jumlah penduduk di atas 65 tahun. Berapa jumlahnya? 56.817. Oke. Ya. Sekarang berdasarkan penjelasan di samping tabel, ya, di samping tabel di kalimat ketiga, bahwa suatu negara dikatakan berstruktur muda jika kelompok penduduk yang berumur di bawah 15 tahun itu di atas 40% dari jumlah 136.516 itu ya, yang tadi Bunda jumlahkan 136.516 jumlah penduduk di bawah usia 15, itu jumlahnya di atas 40%. Nanti silakan kalian membuat prosentase dari keseluruhan jumlah penduduk ini berdasarkan kelompok umur di bawah 15 tahun. Itu nanti akan ketemu di atas 40%. Nah, di Indonesia itu masuk dalam kategori negara yang berstruktur muda. Artinya usia di bawah 15 tahun itu masih banyak. Ya, masih banyak. Dan usia di atas 65 tahun itu di bawah 10%. Ya. Nah, perbedaan struktur ini juga akan menimbulkan perbedaan terkait hal-hal yang sifatnya sosial ekonomi. Coba teman-teman saya jelaskan di slide berikutnya. Ya. Jadi kalau berbicara tentang usia produktif, berbicara tentang aspek sosial ekonomi, di sini Bunda bisa menjelaskan bahwa penggolongan penduduk berdasarkan jenis kelamin ini penting agar pemerintah bisa menentukan kebijakan terkait lapangan pekerjaan, bentuk pendidikan, tanggung jawab, dan sebagainya. Bagaimana pemerintah akan membuat kebijakan jika pemerintah tidak memiliki data yang valid terkait dengan jumlah penduduk atau komposisi penduduk berdasarkan beberapa variabel-variabel tertentu. Mau membuat semacam kebijakan pada tahun 2015, wajib belajar 12 tahun ya, 2015 wajib belajar 12 tahun, tidak wajib belajar 9 tahun ya. Kalau tahun 94 itu Bunda kuliah semester 3. Semester 3. Itu kebijakan pemerintah adalah masih kebijakan wajib belajar 9 tahun. Ya, masih didasarkan dari apa? Didasarkan dari data-data kependudukan yang didapatkan dari sensus penduduk, registrasi maupun juga survei. Nah, berikutnya terkait dengan wajib belajar 12 tahun itu juga dikaitkan dengan data kependudukan. Bagaimana pemerintah membuat kebijakan supaya program wajib belajar 12 tahun ini betul-betul bisa tercapai melihat dari jumlah penduduk yang kategori usia sekolah, anak-anak usia sekolah, ini ternyata masih banyak yang masih belum bersekolah. Nah, dari itulah kemudian dibuat program-program, dibuat kebijakan-kebijakan yang memang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Seperti yang Bunda sampaikan tadi, bahwa penduduk usia belum produktif dan tidak produktif dikategorikan sebagai penduduk yang usia ketergantungan, usia di bawah 15 tahun sampai usia 64 tahun. Tapi yang terjadi di sekitar kita, usia di bawah 15 tahun, bahkan usia 64 tahun ke atas, lansia, itu masih usia-usia produktif, artinya lansia yang bekerja, bahkan usia-usia di bawah 15 tahun yang bekerja. Banyak tidak kalian temukan begitu? Usia di bawah 15 tahun, tapi dia sudah bekerja, bahkan tidak sekolah. Usia 64 tahun ke atas, lansia, tapi masih bisa bekerja. Apa yang ini yang menyebabkan? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa mereka ini penduduk yang usianya bukan usia produktif,
dan bukan usia penduduk usia belum produktif tapi sudah bekerja. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Nah, jadi fenomena-fenomena seperti ini bisa kalian jadikan sebagai topik bahasan meneliti. Ya, kamu bisa lihat bagaimana di sekitar kamu anak-anak yang sebenarnya dia harus sekolah sampai wajib belajar 12 tahun sampai SMA misalkan ya, SMA, SMK, MK, tapi mereka malah memilih bekerja selepas dari sekolah dasar, selepas dari sekolah menengah pertama, mereka berhenti sekolah untuk bekerja. Apa yang menyebabkan itu? Ada faktor-faktor apa? Nah, data-data kependudukan ini yang membantu nanti. Abang. Oh, ternyata apa? Kenapa? Ada yang bertanya atau ada suara tadi soalnya? Jadi itu yang bisa kalian jadikan sebagai topik bahasan terkait dengan fenomena-fenomena yang ada. Silakan dipahami beberapa kasus-kasus yang ada di sekitar kita saja, tidak perlu kemudian kita jauh-jauh kemana-mana. Di situ Bunda itu kan masih banyak juga usia yang belum produktif, tapi dia sudah bekerja, bahkan sudah tidak bersekolah. Nah, komposisi penduduk menurut usia ini sangat penting. Tadi Bunda menyampaikan bahwa pemerintah bisa menentukan kebijakan yang memang bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan masalah pendidikan, pembangunan, penyediaan pangan, dan lain sebagainya. Bagaimana pemerintah ini ketika melihat jumlah penduduk di usia di bawah 15 tahun, tapi dia usia angkatan kerja. Ini kan menjadi dilema. Sebenarnya usia 15 tahun ini adalah usia di mana dia harus bersekolah. Tapi ternyata faktanya yang terjadi ada sebagian atau berapa persen dari jumlah penduduk, total jumlah penduduk, itu malah dia tidak bersekolah tapi malah bekerja. Sehingga pemerintah harus membuat kebijakan. Selain kebijakan wajib belajar 12 tahun, ada hal-hal teknis, kebijakan teknis yang mengatur bahwa usia 15 tahun tidak boleh dipekerjakan. Ya, jadi itulah yang menjadi saling keterkaitan antara data kependudukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah untuk masyarakatnya. Ini bagus sebenarnya untuk kalian teliti. Tadi masalah usia produktif tadi. Banyak kan di sekitar kita? Kamu lihat coba. Banyak. Di pasar-pasar kan juga banyak itu. Usia-usia lansia masih bekerja. Ya kan? Bahkan kalau kita di jalan kelihatan ada orang yang masih bekerja non-sewu, ngayuh beca, sudah sepuh, sebenarnya dia waktunya istirahat di rumah, tapi dia masih bekerja. Kenapa dia masih bekerja? Faktor apa yang membuat dia masih bekerja? Itu bisa diteliti beberapa variabelnya. Ya. Nah, ini adalah contoh penyajian data penduduk. Contoh penyajian data penduduk berdasar dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah piramida penduduk, di mana piramida penduduk ini karena bentuknya menyerupai piramida sehingga disebut sebagai piramida penduduk. Nah, piramida penduduk ini sama memuat terkait dengan informasi penduduk atau di mana kita bisa melihat grafik susunan penduduk. Jadi kalau melihat dari ini, dari grafiknya, bentar saya geser ke atas. Nah, ini. Ya, kalau kita lihat piramida penduduk ini Bunda ambil contoh piramida penduduk di Jawa Timur. Jadi sumbu vertikal ini yang ke atas itu adalah sumbu Y, di mana sumbu Y ini adalah kategori kelompok umur. Ya, mulai umur 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun dan sebagainya sampai ke atas. Ya, ini sumbu Y-nya adalah sumbu usia ke atas, mulai dari bawah sampai ke atas. Sedangkan sumbu X-nya ini adalah jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini bisa persentase atau bisa nilai absolut. Kalau ini nilai absolut, ini 500, 1 juta, 1.500, 1.500.000. Ini disesuaikan dari jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Ya, jenis kelaminnya di sebelah kiri, kalau di tangan saya sebelah kiri, yang warna peach, yang kanan yang warna oranye adalah yang laki-laki. Jadi piramida penduduk itu adalah sebuah grafik mengenai susunan penduduk yang dilihat dari
usia dan di masa atau di waktu tertentu. Jadi karena ini piramida penduduk Jawa Timur tahun 2017, ini adalah data penduduk di tahun 2017 ya gitu. Saya lanjut dulu ya, nanti ada yang bertanya silakan di belakang di belakang presentasi Bunda ini atau di belakang penjelasan Bunda ini. Yang berikutnya, nah ini ada beberapa fungsi yang bisa kalian tahu kenapa piramida penduduk itu memberikan banyak informasi terkait dengan masalah komposisi penduduk. Ini juga kita bisa lihat bagaimana informasi komposisi penduduk ini berdasarkan umur dan jenis kelamin, berdasarkan rasio ketergantungan, struktur penduduk, bahkan kebijakan pemerintah ya terkait dengan masalah kependudukan itu juga betul-betul dipengaruhi dari hasil sensus penduduk dan registrasi, berikut juga dengan survei. Kenapa seperti itu? Coba kalian mungkin bisa flashback tahun berapa di mana Indonesia menggalakkan program keluarga berencana sampai hari ini. Untuk apa fungsinya? Supaya apa? Laju pertumbuhan penduduk yang yang ada di Indonesia itu bisa terukur. Jadi tidak kemudian dilepas begitu saja laju pertumbuhan penduduk. Karena apa? Karena negara kita juga masih banyak penduduknya yang dalam kondisi tingkat perekonomiannya masih sangat rendah. Jadi kalau jumlah penduduk tidak dibatasi, nanti akan ada banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan kesejahteraan penduduk, termasuk lapangan pekerjaan, termasuk penyediaan sarana prasarana dari pemerintah kepada masyarakat. Ini juga akan pengaruhi. Begitu juga terkait dengan bagaimana cara membangun suatu negara itu apabila laju pertumbuhan penduduknya tidak terukur, tidak ada program-program yang kemudian membatasi ini semua. Ya, ini betul-betul menjadi manfaat yang yang besar bagi pemerintah dalam hal ini yang menangani terkait dengan masalah kependudukan dan yang memiliki keterkaitan dengan data-data kependudukan. Bagaimana kemudian pemerintah akan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat ketika pemerintah tidak punya data yang valid terkait dengan data kependudukan. Nah, inilah yang kemudian saling terkait antara hasil sensus penduduk dengan program-program atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan diambil oleh pemerintah itu sendiri dalam memberikan dalam mencapai kesejahteraan penduduk atau kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang terakhir terkait penjelasan tentang komposisi penduduk. Jadi komposisi penduduk itu menurut jenis umur dan jenis kelamin di masing-masing negara itu ada pembedanya. Jadi karakteristiknya itu ada pembedanya. Contoh seperti di Indonesia ya, kita ambil di Indonesia. Indonesia itu masuk dalam kategori karakteristik negara yang ekspansif, artinya jika sebagian besar penduduknya itu berada dalam kelompok umur muda. Tadi kan Bunda sudah meminta teman-teman untuk menghitung. Jadi di Indonesia itu struktur kelompok umurnya kelompok umur muda karena jumlah penduduk yang usianya di bawah 15 tahun itu di atas 40%. Ya. Kemudian di negara yang masuk dalam karakteristik ekspansif ini adalah negara yang mempunyai tingkat kematian dan kelahiran tinggi. Ya. Di negara ini tingkat kematian dan kelahirannya tinggi. Nanti teman-teman juga bisa meneliti mengapa di Indonesia ini tingkat kelahirannya tinggi, tingkat kematiannya juga tinggi. Dihubungkan dengan apa? Oh, ternyata hubungannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat atau tingkat pendidikan dari ibu rumah tangga. Bisa diteliti itu teman-teman. Variabelnya terkait dengan masalah tingkat pendidikan ibu rumah tangga ya. Yang kedua, tingkat perekonomian keluarga. Dikaitkan dengan masalah tingkat kematian yang tinggi di Indonesia. Kenapa?
sampai banyak tingkat kematian bayi ya, tingkat kematian bayi yang tinggi di Indonesia. Oh, ternyata diakibatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia itu masih sangat rendah sehingga mereka tidak bisa memberikan gizi yang baik untuk bayi atau bahkan untuk ibu yang sedang hamil, sehingga tingkat kematiannya juga tinggi dan tingkat kelahirannya tinggi karena orang-orang, maaf dalam tanda kutip di sini ya, mungkin banyak survei yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan ibu rumah tangga itu juga mempengaruhi dari dinamika jumlah penduduk di Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang ibu rumah tangga, ya, itu dia akan lebih memahami, mengetahui bagaimana resiko seorang ibu yang kemudian hamil yang tidak diatur, kehamilan yang tidak diatur waktunya. Jadi maaf ya, ini Bunda menyampaikan, tahun ini kemudian lahir, tahun depan sudah mau melahirkan lagi, tahun depan sudah hamil lagi, jadi tidak terukur. Mereka tidak memahami bahwa ada resiko-resiko yang bisa mengakibatkan kematian jika kelahiran jarak kelahirannya sangat dekat, apalagi tidak melahirkan secara normal ya. Ini biasanya tergantung kepada tingkat pendidikan dari ibu tersebut. Selain kebiasaan atau selain dari budaya masyarakat di sini, bahwa budaya masyarakat di Indonesia itu kalau banyak anak banyak rezeki. Itu juga bisa dijadikan sebagai penelitian teman-teman, variabel-variabel lain, sehingga teman-teman akan lebih bervariasi hasil penelitiannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang kategori ekspansif ini negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran dan sudah mulai menurunnya tingkat kematian. Artinya semakin tinggi tingkat kelahiran, ya, semakin tinggi tingkat kelahiran, struktur usia muda ini juga akan semakin banyak. Nah, Indonesia ini termasuk dalam kategori ini. Banyak anak, banyak rezeki, itu juga menjadi faktor tingginya laju pertumbuhan penduduk. Ya, orang Indonesia kan begitu. Nggak peduli anaknya banyak, yang penting rezeki. Rezeki itu pasti menyertai anak, kan begitu budayanya orang Indonesia, karena mereka mengenal bahwa banyak anak adalah banyak rezeki. Ya. Yang kedua adalah konstruktif. Karakteristik yang kedua adalah konstruktif. Ya, jika dilihat ini adalah jika penduduk yang berada dalam kelompok termuda jumlahnya sedikit. Nah, ini biasanya negara-negara yang negara yang sudah canggih lah, yang negara-negara yang dimana mereka cara berpikirnya, pola pikirnya ini sudah pola pikir bagaimana penduduk ini bisa produktif, bisa kreatif untuk bisa meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Tidak berpikir lagi banyak anak, banyak rezeki, sudah tidak kalau di negara-negara yang konstruktif seperti ini. Jadi mereka berpikir bahwa bagaimana tingkat usia produktif itu betul-betul produktif sehingga menambah kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraannya. Jadi tingkat kematiannya juga sudah sedang, bahkan ini menurun. Karena apa? Mereka sudah tahu bagaimana cara menyikapi supaya hidup sehat, bagaimana menyikapi supaya ibu melahirkan, ibu hamil ini betul-betul terjaga gizinya, bagaimana mengatur jarak kehamilan. Ini mereka sudah banyak mengetahui kalau di negara-negara yang kategori konstruktif ini. Ya. Yang terakhir, yang stasioner. Nah, stasioner ini artinya sama jumlahnya. Jadi jumlah penduduknya dalam setiap kelompok umur itu hampir sama. Di mana negara ini tingkat kelahiran dan kematiannya rendah. Artinya kalau bahasanya ini adalah biasa saja, stasioner ini biasa saja, jadi jumlahnya itu tingkat kelahiran dan kematiannya rendah, sehingga kelompok umurnya ini hampir sama, tidak sampai terlalu jomplang seperti yang di Indonesia, di mana jumlah usia muda ini di atas 40%. Sampai di sini presentasinya. Sebelum kita akan berdiskusi, udah akan mencoba untuk absen dulu, ya. Absen manual, mohon untuk teman-teman. Kenapa? Absennya tetap di itu ya, Bun, di link. Tetap, semuanya tetap di link absen
online tetap, tapi Ya, Bunda Bun. juga punya pembandingnya, ya, supaya nanti kalau Pertemuan misalkan keberapa, Bun? kenapa? Keempat. Pertemuan keberapa? Pertemuan kelima sekarang. Kan Ini di screenshot ya, Bu. Ya, pertemuan kelima sebagai penyeragaman semua kelas. Jadi teman-teman memasukkan di minggu kelima sekarang ya. Ini yang sudah minggu ada keempat tambahan. gimana, Bun? Kenapa? Yang minggu keempat gimana? Minggu keempat yang kemarin kan? Punya saya Kan minggu udah. ketiga. Ketiga Bun, yang kemarin. Kemarin ya, dengarkan Bunda. Kemarin Bunda menjelaskan bahwa teman-teman silakan memasukkan minggu kemarin itu pertemuan keempat karena Bunda sudah menyeragamkan dengan data di fakultas. Nah, sekarang teman-teman memasukkan data kelima. Ya, semuanya data kelima, jangan keempat. Data kelima, semuanya data kelima. Ya, nanti Bunda merubah lagi itu, ngedit lagi itu nanti. Ini Bunda akan screenshot lagi kan ada tambahan. Silakan. Tadi ada tambahan, tadi hanya 14, sekarang ada 17. Udah screenshot lagi. Nurdea. Nurdea, halo. Dea. Ya, tidak menjawab. Nggak ada, Bun, nggak ada. Ya, oke. Coret. Oke, Bunda screenshot. Ya. Alhamdulillah. 19 Oktober 3D. Oke, saya akan absen dulu. Tolong dihidupkan kameranya biar Bunda tahu. Arifin sekarang rajin. Pasti, Bun. Sip. Alhamdulillah. Itu Said yang nyemangatin, Bun. Siapa? Itu Said, Bun, yang nyemangatin, Bun. Mana ada? Oke. Hoax, Bunda. Dia Mutiara Sari Dewi. Pindah Sudah ke- pindah. Pindah kelas, Bun. Tiga. Ya pindah, ada tulisannya pindah. Maaf. Ahmad Arifin. Langsung namamu Arifin. Oke. Ahmad Ternyang. Herwanto. Hadir, Bun. Bye. Dadah. Kofifa enggak ada ya. Pindah juga, Bun. Semester 2 itu pindah Ayu kelas. Cynthia. Hadir, Bunda. Ayu Cynthia. Oke. Adeline Naulil Iza. Oke. Hadir, Bunda. Raudatus Zaifin. Hadir, Bunda. Muhasin. Alenio. Mana Muhasin? Mana Muhasin? Hai Bun. Hai Bun, hadir. Oke. Oh, pakai kopi Cih, masih. bermak, ya? Sainur Rasid. Sainur Yasin. Astagfirullah, diubah yuk namanya. Ya, komen. Lebay. Hai, lebay, Bun. Lebay itu. Ya, Ranum Widari Chandrika Bahtiar. Hadir, Bunda. Oke. Ahmad Fauzi. Hadir Bun. Oke. Abdul Aziz yang tidak ada. Muhammad Nurdea. Mana? Muhammad Nurdea. Halo. Gak ada, Bun. Coret. Kono, Pak. Goib itu, Bu. Ini kok ada asisten dosen ini. Ada Bun, Ada Bun. Itu gurunya Otre. di marah Jokowi, yuk. Bun, mak sok ganteng deh. Ahmad Gufran Effendi. Dea itu kayak Hotman Paris. Hotman sama banyak ngomong, Bunda. Halo, Ahmad Gufran Effendi ada. Oh, ada itu. Hadir, Bun. Sip.
Muhammad Fatihul Umam tadi ada, Bunda lihat. Muhammad Fatihul Umam. Ke Maulid Nabi Bunda. Partiningse ada. Ada. Ira Humairo. Hadira Bunda. Ya. Nur Uslifatul Jannah. Tidak ada ini kemarin. Tidak ada, Bun. Tidak ada ini. Izin Bunda. Ahmad Dandi Muhaimin. Nggak punya HP Bunda. Sudah disampaikan pesannya Bunda. Said. Ada. Sudah dong. Putri Retnowardani. Putri Retnowardani. Iya itu HP-nya NetNot. Putri Retnowardani ada? Ada Bunda. Ada. Oh ada, oke. Putri Michael Yulio ada tadi. Anis Irwan Kurnianto ada. Ada, Bu. Ya. Waduh. Allah Bunda hafal ini. Kelas yang paling rame ini, paling heboh ini. Ya, Yuhu. ada yang ingin disampaikan teman-teman? Bu Said belum diabsen, Bu. Mana dipanggil, Bu? Ya Allah, berarti telinganya Said itu Oh. perlu diperiksakan. Astagfirullah. Jalan-jalan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan teman-teman? Mungkin sambil lalu kita. Saya mau nanya, Bun. Ada, Bu. Ada, Bun. Tetap jaga kesehatan ya, Bunda. Mau nanya, Bun. Ya, sama-sama. Mau nanya, Bun. Sehat, semuanya banyak rezeki. Saya mau nanya, Bun. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Mau nanya, Bun. Mau nanya, Bun. Yang lainnya di mute. Yang akan bertanya silakan bertanya Mas Fauzi. Terus saya minta teman-teman yang lain menyimak ya. Siapa yang bisa menjawab boleh nanti silakan untuk mencoba untuk menjawab. Ya, Bu. Silakan Mas Fauzi. Fauzi ya. Bentar, akan ditanda dulu. Fauzi. Oke, Mas. Apakah faktor perekonomian yang rendah juga dapat mempengaruhi tingkat kematian yang tinggi, Bun? Apakah tingkat ekonomi yang rendah, tingkat perekonomian yang rendah menyebabkan tingkat kematian yang tinggi? Iya, juga dapat mempengaruhi tingkat kematian yang tinggi. Ya. Oke. Ada yang mungkin mencoba untuk menjawab? Tapi Bunda, di tingkat ekonomi yang rendah di saat COVID kan ekonominya turun ya Bunda. Itu malah meningkatkan tingkat kelahiran Bunda. Tambah banyak yang hamil, tambah banyak yang lahir gitu Bunda. Tapi kan di sisi lain dengan adanya COVID-19 ini kan banyak yang meninggal, Bun. Iya, Itu kan Perekonomian itu kan rendah. meninggalnya tinggi, Bang. Karena faktor Ya, sebentar. Ini kan konteksnya yang ditanyakan adalah apakah ada pengaruhnya tingkat perekonomian yang rendah dengan tingkat kematian yang tinggi, ya. Terlepas ada COVID, ya, atau tidak. Yang ditanyakan adalah tingkat perekonomian, bukan variabel korban COVID-19, bukan, ya. Tapi yang ditanyakan adalah tingkat perekonomian. Ada beberapa penelitian yang memang menyebutkan bahwa tingkat perekonomian satu keluarga itu, jika tingkat perekonomian satu keluarga itu rendah, itu biasanya tingkat kesejahteraannya juga rendah. Ya, ketika tingkat kesejahteraan ini rendah, ya, ketika tingkat kesejahteraan ini rendah, otomatis tingkat kesehatan, tingkat pendidikan juga akan berpengaruh. Berpengaruh kepada apa? Kepada kehidupan sehari-hari. Sekarang bisa diambil contoh paling mudah. Jika misalkan tingkat perekonomiannya rendah, contoh, penghasilannya sehari hanya dapat maksimal 50.000 atau 25.000, maaf ya, Bunda berbicara ini bukan ingin memarginalkan, misalkan ada keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita yang notabene kondisinya seperti yang Bunda sampaikan ya. Misalkan tingkat penghasilannya hanya antara kisaran 25 sampai 50.000 dalam satu hari. Dalam satu hari, satu keluarga
jumlah keluarganya lebih dari 5 orang. Lebih 5 orang. Sedangkan untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi juga tidak punya kemampuan karena tingkat perekonomiannya rendah. Yang kedua, pemahaman dari keluarga tersebut terkait dengan masalah kesehatan juga akan rendah. Karena apa? Dia tidak akan mikir kesehatan seperti orang-orang yang punya penghasilan lebih. Yang dia pikirkan apa? Asal bisa Asal bisa makan sudah cukup, Bun. harinya. Begitu pula mereka pemahaman terkait dengan masalah bagaimana tingkat kesehatan dari ibu hamil, ya, ibu yang sedang mengandung ini apabila dikaitkan dengan tingkat penghasilan yang rendah. Kok mau mikir mau beli susu? Ya kan? Kok mau berpikir mau memeriksakan ke dokter? Untuk makan sehari-hari saja, si ibu ini harus berbagi dengan anak-anaknya yang lain. Mereka akan berpikir ulang, saya mau beli susu, saya mau beli makanan yang bergizi, mau makan ayam lah misalkan, atau telur lah. Mereka juga akan mikir. Sedangkan kebutuhan yang lainnya, anak-anak yang lainnya, yang satu masih butuh uang untuk sekolah, yang satu untuk makan besok ini bagaimana. Setiap saat yang namanya bahan pokok itu, harganya fluktuatif, bahkan naik. Beras setiap waktu, setiap saat ini bisa naik. Beras 1 kilo saja bagi mereka itu sudah berat, apalagi mau berpikir untuk meningkatkan kesehatan dan gizi ibu hamil. Jadi negara kita ini juga harus mulai berpikir bagaimana tingkat kematian ini betul-betul diturunkan. Makanya banyak sekali sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu ibu-ibu hamil yang memang kondisi perekonomiannya di bawah garis kemiskinan. Dengan cara apa? Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk bantuan untuk makanan dan susu untuk ibu-ibu yang hamil. Jadi itu mempengaruhi sekali, Mas. Ya kayak kalian deh. Sekarang kalian ini mau bisa bisa berpikir kritis, mau bisa berpikir panjang, mau berpikir belajar 1 hari atau membaca 1 hari minimal 2 jam. Kok mau mikir hitung makannya cilok? Coba makanannya makanan yang bergizi ya. Ya, pagi misalkan ada susu, ada sayur dan sebagainya. Lah yang dibeli cilok, siang, malam mana mau bergizi? Ya Bun, harganya murah, tapi mengenyang, ya kan? Tapi mengenyangkan perut. Tidak berpikir gizi lagi sudah. Kaitannya dengan masalah tingkat perekonomian dan penghasilan. Itu dalam artian kita bisa mencontohkan seperti itu. Itu. Coba yang lainnya, mungkin ada yang mau menambahkan. Jadi tidak ada kaitannya dengan COVID ya, kalau yang ditanyakan oleh Mas Ahmad Fauzi. Kalau terkait dengan masalah COVID, jelas bahwa jumlah penduduk kita ini berubah. Kan unsur demografi itu kan ada 3, fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Salah satunya adalah yang mempengaruhi mortalitas, kematian. Kematian diakibatkan karena apa? Karena pandemi. Ya, karena pandemi, karena musibah alam. Itu juga mempengaruhi jumlah penduduk kita. Ingat ketika ada tsunami di Aceh. Berapa persentase jumlah penduduk di Aceh yang meninggal akibat tsunami? Itu mempengaruhi komposisi jumlah penduduk. Satu keluarga yang semula ada 5 orang, bisa-bisa hanya tertinggal 1. Bahkan tidak ada semua, ya enggak? Nah, ini bisa kalian kamu amati bahwa komposisi jumlah penduduk itu didasarkan dari 3 variabel tadi. Yang satu adalah mortalitas, kedua adalah fertilitas, yang ketiga adalah migrasi. Cuman kalau di Indonesia, migrasinya ini tidak terlalu besar seperti negara-negara lain. Karena apa? Penduduk dari luar yang datang ke Indonesia, luar negeri ya, yang datang ke Indonesia itu tidak terlalu banyak. Karena di Indonesia mungkin dalam hal kompensasi, istilahnya ya, kompensasi honor, gaji itu masih sangat rendah dibandingkan negara-negara yang memang sudah
memiliki tingkat kompensasi tinggi seperti di Korea, di Jepang, di Amerika, di Singapura dan sebagainya. Sebaliknya, ketika negara kita ini mau migrasi, penduduk kita mau migrasi ke luar negeri, ini kan tidak semuanya kemudian menjadi orang-orang yang memiliki posisi tepat di sana dan penghasilannya tinggi. Bun, kan banyak Bun TKW, tapi kan posisinya bukan posisi sebagai orang-orang atau penduduk-penduduk yang memang akan migrasi ke tempat tertentu dengan posisi jabatan yang memang menggiurkan penghasilannya. Ya, itu bisa kalian kalian analisa, bisa kalian baca beberapa artikel-artikel terkait dengan masalah data-data kependudukan termasuk migrasi penduduk. Ayo, silakan yang lain. Mas Fauzi mungkin ada yang masih kurang, yang lainnya boleh bisa menambahkan. Itu ngapain Humairo itu gini-gini itu? Kira Humairo itu tangannya begini-begini apa itu? Saya sampai bingung begini-gini juga nih. Kayak ada lalat begini-begini. Ayo, silakan yang lain. Mungkin ada yang menambahkan. Saya mau bertanya, Bu. Mas Irwan ya? Ya. Anis Bun. Irwan kan saya. Anis Irwan Kurniawan. Oh, panggilannya Ya. Iya, Bun. Bukan Anies Baswedan, Bun. Siapa tahu namanya bukan Anies Baswedan, tapi rezekinya sama dengan Anies Baswedan. Amin. Semoga aja, Bu. Ya. Iya, Bu. Mau Silakan. bertanya perihal sensus penduduk ya, Bu. Ada sebagian penduduk gitu, Bun. Pasti mayoritas tuh di bagian pelosok desa. Pemerintah itu udah mengajukan kebijakan tentang KB kan ya, Bun, untuk mengurangi meledaknya sensus penduduk itu. Bisa dibilang orang-orangnya tuh bisa diatur gitu, Bun, masalah tentang kelahiran. Nah, kita kan sebagai mahasiswa juga harus ikut serta dong. Kalau misalkan ingin mengetahui ataupun memberitahukan kepada masyarakat tuh tentang pentingnya ikut KB itu, Bun. Perihal saya lihat tuh yang di pelosok desa tuh mikir secara instan gitu, Bun. Apa sih fungsinya buat ikut KB, padahal kan kita kan udah bisa dibilang merdeka gitu, bebas tanpa harus dikekang oleh pemerintahan gitu, Bun. Pasti mikirnya gitu, Bun. Mungkin Bunda punya satu. Jadi ada tujuan program keluarga berencana, di mana tujuan keluarga berencana ini yang pertama adalah bagaimana bisa menekan angka kematian ibu dan anak. Kenapa begitu? Menekan kematian ibu dan anak ini diakibatkan dari apa? Maaf, dari pernikahan di usia dini, bukan ini. Ya, ini, tapi pernikahan di usia dini, usia yang sekarang tidak sesuai dengan aturan undang-undang perkawinan. Nah, ketika program ini merupakan program yang cukup penting untuk bisa menekan angka kematian ibu dan anak, ini bisa memberikan pencerahan kepada para penduduk, ya, terutama yang memiliki anak-anak usia yang rawan untuk dinikahkan. Karena kebetulan di Situbondo dulu pernah tahun berapa, saya lupa, ada observasi kakak tingkat kalian terkait dengan maraknya pernikahan usia dini di Situbondo. Ini dikarenakan apa? Karena dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat tentang masalah bagaimana bahayanya kehamilan yang memang masih belum cukup waktunya. Maaf ya, ada banyak contoh kasus pernikahan usia masih di bawah 12 tahun. Masih SD sudah dinikahkan, kadang masih SD sudah ditunangkan, kadang pakabin mabok tak paju deki. Biasanya begitu. Biasanya sudah ada calon-calonnya dari keluarga ini nanti akan jadi
apa namanya besan lah istilahnya ya, mereka sudah mencari-cari orang-orang yang nanti akan dijadikan besan, termasuk anak-anaknya yang dianggap oleh mereka pas untuk anaknya. Nah, ketika ini banyak sekali marak ya, marak sekali, ini tugas kalian, tugas kita ini ya, terutama kalian lah, kalian ini kan lebih tahu tentang masalah peraturan. Apa aturan terkait dengan undang-undang perkawinan? Usia berapa yang memang menjadi standar wajib untuk bisa menikah? Dan kemudian menikah itu tidak hanya urusan kebahagiaan saja, tetapi menikah ini juga urusan masalah kesehatan, ya kan? Ketika mau menikah itu memang harus ada semacam screening, pemeriksaan antara si calon suami dan calon istri. Itu ada, bahkan ada suntik TT supaya anak yang akan dilahirkan nanti tidak tertular tetanusnya. Ini menjadi sebuah program yang memang sangat masif dilakukan oleh pemerintah untuk menekan kematian ibu dan anak. Karena jumlah kematian ibu dan anak ini masih tinggi sekali. Diakibatkan karena apa? Ya diakibatkan karena banyak sekali ibu-ibu hamil di bawah usia yang produktif. Banyak usia muda sudah hamil. Sekarang kalau orang hamil itu kan semuanya berubah. Mulai dari fisik berubah, mental juga berubah. Ketika misalkan fisik tidak ada permasalahan, tapi mental yang dirusak akibat itu, biasanya anak-anak yang usia 12 masih main-main ya dengan teman-temannya, dia harus berpikir, saya kasos, saya ngandung, saya sakit tengah, saya sakit cetak, ya bahkan pada saat proses kelahiran ini. Ya kalau proses kelahirannya lancar, kalau misalkan tidak, apalagi tidak didukung dengan gizi yang baik, seorang ibu hamil ini akan menyebabkan tingkat kematian ibu dan anak yang tinggi. Bahkan tingkat pendidikan seorang ibu atau seorang ibu dan keluarga itu juga mempengaruhi. Apabila tingkat pendidikannya ini tingkat pendidikannya ini di bawah, misalkan hanya lulusan, bahkan tidak tamat sekolah dasar, ya, bahkan tidak tamat sekolah dasar. Kalau daerah-daerah yang di pinggiran-pinggiran itu di daerah pegunungan banyak yang tidak tamat sekolah, bahkan mereka buta huruf. Mau baca tentang masalah pengetahuan tentang gizi ibu dan bayi, dia tidak berpikir itu. Yang penting dinikahkan, dia kemudian berharap ada keturunannya untuk meneruskan silsilah keluarganya dan sebagainya. Tidak berpikir bagaimana gizinya, tidak berpikir bagaimana dampak ketika selesai setelah proses melahirkan dan sebagainya. Bagaimana memberikan ASI yang baik untuk anak. Itu tidak dipikirkan. Maaf ya, ini masih banyak terjadi di daerah-daerah bahwa sebenarnya ASI itu adalah pemberian nutrisi terbaik kepada bayi. Tapi biasanya kalau orang-orang di desa itu tidak hanya ASI yang diberikan, tulengen, gedong, beri tajin ya. Alasannya ki korang, ki nangis, padahal sebenarnya khusus bayi ini kan tidak mampu untuk bisa menyerap makanan selain ASI. Nah, ini akibat apa? Akibat pengetahuan yang kurang. Kenapa pengetahuannya kurang? Karena tingkat pendidikannya juga rendah. Kaitkan dengan masalah apa? Kok bisa rendah tingkat pendidikannya? Nggak sekolah berarti? Iya, nggak sekolah. Karena tingkat perekonomiannya sangat rendah juga. Sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah, bahkan tidak tamat. Jadi, itu tugas kalian sebagai mahasiswa, jangan memberi contoh. Misalkan ada keluarga terdekat atau kerabat yang mau menikahkan anaknya di usia yang masih muda ya. Ya kalian kan bisa memberikan semacam pemahaman kepada si keluarganya, walaupun dalam hati mungkin tidak pantas ya, tetapi kalau kalian menyampaikannya dengan cara yang santun, dengan cara yang mudah dipahami, saya pikir keluarganya juga akan paham. Tuh. Banyak masih terjadi, itu dijadikan penelitian bagus loh teman-teman. Tidak punya wewenang, Bun. Kenapa? Tidak punya wewenang untuk memberi pemahaman seperti itu tuh. Apalagi kan di desa kan kayak si pihak keluarga tersebut kayak Bun, berpikir seperti ini, kok ikut campur sih masalah ini. Betul, iya. Artinya begini,
cara kita menyampaikan itu disesuaikan dengan proporsional kita, dengan kedudukan kita, dengan posisi kita, dengan fungsi kita. Jadi kalau memang itu kita bisa menyampaikan secara langsung karena itu teman kita, misalkan ya, itu teman kalian misalkan ya, atau itu saudara kalian, kalian kan bisa menyampaikan. Walaupun penolakan itu pasti ada. Penolakan itu pasti ada karena mereka memiliki alasan tertentu untuk menikahkan anaknya di usia dini. Ada alasan-alasannya, yaitu tadi beberapa alasan-alasan yang sifatnya budaya, kultur, monta epakabin deki tapaju, lake, misalkan begitu ya, untuk meneruskan silsilah keluarga supaya warisannya tidak jatuh kemana-mana. Ini kan hal-hal yang sifatnya memang masih banyak di lingkungan kita. Nah, mau diterima atau tidaknya, minimal kita sudah menyampaikan. Ketika itu memang tidak diterima oleh keluarga, kita kemudian tidak serta-merta begitu saja lepas. Pada saat proses, misalnya setelah menikah, mungkin si A ini hamil, kalian kan bisa menyampaikan, kalau hamil, dijaga gizinya minimal begini, makanannya yang harus dimakan ini. Walaupun tidak mewah, tapi makanan-makanan yang memang mengandung gizi yang cukup. Itu mungkin proses-proses seperti itu bisa kalian lakukan. Nah, belum apa-apa menyamakan, oh tak oleh itu dekiin, nggak bisa. Jadi kita kalau berbicara terkait dengan kebiasaan, terkait dengan masalah kultur di masyarakat, kita tidak bisa frontal. Karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan bisa menjadi sebuah adat, karena kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, kemudian diikuti oleh orang banyak, itu akan menjadi adat. Ya, jadi kita harus pelan-pelan. Jadi mahasiswa kan sekarang cara menyampaikannya juga mudah sih, bahkan sekarang kan sudah ada ada handphone, ada gadget kita ya, kita mungkin bisa share ini loh, ada contoh kalau menikah di usia dini kemudian hamil di usia dini banyak dampak-dampak yang terjadi ya, bodoh kember ya, bodoh video ya, thank you ya, kan cara-caranya kita bisa melakukan. Memang pasti banyak penolakan. Ya, lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Bertanya lagi boleh, Bu? Ini Irwan pengen belajar dari Ibi ini. Nggak ada, Bun. Tadi Ahmad Gufron ya? Anis Irwanto, Bun. Bukan, Anis Irwanto tadi Ahmad Gufron yang tadi menyampaikan sama Ahmad Fauzi ya? Ahmad Irwanto juga. Yang nanya Anis Irwanto, Bun. Irwan, Bun. Yang nanya Irwan. Ahmad Gufron sama Anis Bukan Irwan. Ahmad Gufron, Bu, tapi Anis sama Ahmad Fauzi. Irwan, Anis Irwan. Dengarkan dulu. Tadi yang ikut nimbrung berdiskusi selain yang bertanya itu kan ada Ahmad Gufron. Mas Gufron tadi menyampaikan ada penolakan, betul? Itu Bos kan saya itu, Bun. Itu Fauzi, Bu. Oh, itu Saya, Fauzi, Bun. bukan Gufron. Saya, Bun. Nama bersama semua Ahmad. Ahmadnya ada berapa di sini? Ada 3. Fauzi saja, Bun. Fauzi saja. Oke, sama Anis Irwan. Oke. Saya catat. Tadi. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ayo jangan aglek tibi, deki keselek. Mau tanya lagi boleh, Bun? Boleh, silakan. Oh ya, yang masalah kan banyak nih, Bun, peristiwa yang terjadi. Entah itu teman saya sendiri ataupun ada sebagian teman-teman sahabat-sahabat saya yang udah ikut daring ini, Bun. Perihal ketabrak apa, Bun? Hamil di luar nikah itu, Bun. Nah, di sana itu kan pasti setelah lahir itu kan didata ya, Bun. Nah, itu masuk kakak ibunya atau gimana? Terus itu termasuk masuk ke sensus penduduk atau gimana? Oke. Jadi saya baru menyimak ada akun TikToknya
Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Dirjen Kependudukan, yang menyampaikan adalah Prof. Sebentar. Ini karena terkait dengan pertanyaan, apabila ada sepasang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan biologis tanpa ikatan pernikahan yang sah, ya, pernikahan yang sah, kemudian menyebabkan seseorang atau bayi lahir dari seorang rahim ibu, itu bisa dicatatkan nama anak tersebut dalam kartu keluarga si ibu tanpa nama seorang ayah. Jadi dilahirkan dari seorang ibu tanpa ayah. Jadi masuk dalam KK bisa. Jadi si anak punya nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Dia masuk dalam kartu keluarga. Tapi di dalam akte kelahiran si anak si anak tidak di akte itu tidak terdata nama ayahnya. Karena mereka tidak memiliki buku nikah atau surat resmi yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama sebagai bentuk legalitas bagi si perempuan dan laki-laki itu. Jadi itu. Ya mudah-mudahan teman-teman dijauhkan dari hal-hal yang tidak bagus, dari hal-hal yang tidak kemudian tidak memenuhi standar norma-norma yang ada di dalam masyarakat kita, termasuk norma agama kita. Mudah-mudahan dijauhkan dari itu semua. Teman-teman ini nantinya menjadi keluarga yang betul-betul harmonis, keluarga yang betul-betul samawa, ya, sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha. Itu. Tapi Bun, kebanyakan orang-orang yang kejadiannya seperti itu ditutupi, Bun. Betul. Minggu lalu Bunda pernah menjelaskan terkait dengan masalah-masalah yang muncul pada saat registrasi penduduk. Jangankan melaporkan yang lahir atau yang meninggal, kadang yang lahir di luar pernikahan itu tidak dilaporkan karena dianggap aib, malu. Jangankan sampai dilaporkan tetangga juga tidak tahu. Ya. Iya, Bu. Kebanyakan tapi nanti mereka akan membutuhkan kala si anak ini harus masuk sekolah. Butuh apa? Butuh identitas kependudukan, ya kan? Apa? Contohnya akte kelahiran. Kalian masuk sekolah kan punya akte kelahiran yang harus ditunjukkan. Untuk menyesuaikan nama di akte Ayu Cynthia Guyon, nama di akte dengan nama di ijazah. Ya kan? Memang disembunyikan, Mbak. Malu, aib gitu ya. Tapi itu bisa didaftarkan. Saya punya videonya itu, tapi saya simpan. Oh, Prof. Zudan Arif. Namanya Prof. Zudan Arif. Beliau adalah Dirjen Dukcapil Kemendagri. Itu yang menyampaikan. Jadi si anak ini bisa didaftarkan. Saya carikan nanti videonya, teman-teman bisa menyimak itu terkait. Ini juga ada terkait masalah misalkan KTP kita hilang. Saya KTP-nya hilang, Bun, sedangkan saya ini sekarang ada di Jakarta. Apakah saya bisa menerbitkan KTP elektronik di Jakarta, tidak harus kembali ke Situbondo? Bisa. Kalau hanya tinggal menerbitkan saja, tinggal laporan ke kantor kepolisian, kemudian melaporkan ke Dinas Kependudukan setempat, dan kemudian diterbitkan yang baru. Nah, ada lagi yang mau disampaikan? Halo, teman-teman, sudah banyak yang guyon-guyon, tidak menyimak, banyak yang dimatikan kameranya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bun, nggak ada. Tidak ada, Bu. Ya, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh nanti menanyakan jika ada pertanyaan di grup WhatsApp kita. Nanti Bunda akan share materinya.
dan nanti akan Bunda share juga untuk tugas kalian karena tugas ini tugas kelompok. Kalau sudah tugas kelompok, tidak ada istilahnya dominasi anggota, sehingga penilaiannya tetap penilaian kelompok. Jadi misalkan satu kelompok isinya 5 orang, tapi yang maaf, yang rajin, yang kemudian komunikatif, itu misalkan 1 orang, Bunda tidak melihat 1 orangnya, tetapi melihat kelompoknya. Ya, karena ini adalah tugas kelompok. Lain lagi nanti kalau ada tugas individu. Nanti Bunda akan share bagaimana struktur tugasnya, sehingga teman-teman tidak sulit ketika memahami tentang tugasnya. Mudah-mudahan, karena minggu depan ini minggu sibuk sudah. Minggu sibuk semua dosen yang terlibat sebagai panitia wisuda. Jadi mohon dimaklumi dulu, karena hampir semua dosen terlibat sebagai panitia wisuda. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan atau mau diberikan? Boleh. Kayaknya ada sedikit, Bun. Ya, kalau memang ada, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman, atas waktunya teman-teman, pertanyaannya teman-teman, jawabannya, guyonannya juga. Dan terima kasih yang orang konsentrasi, mudah-mudahan minggu depan lebih konsentrasi, supaya konsentrasi makanannya harus makanan bergizi, jangan cilok, jangan pentol, jangan bakwan, jangan sarimi, ya, yang bergizi makanannya, supaya menyimak konsentrasi. Oke, terima kasih. Selamat malam, salam untuk keluarga di rumah, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.